Komjen Boy sebut FPI banyak mudarat. Novel mengatakan, benar yang dikatakan Kepala BNPT itu. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Seperti misalnya pesantren di Bogor, Ibnu Mas'ud. Itu memang terkait dan mereka mengakui sendiri sebagai pesantren yang terafiliasi dengan kelompok ISIS. Tapi itu tidak banyak. Saya agak terkejut dengan pernyataan BNPT baru-baru ini yang merilis hasil penelitiannya yang menyebutkan tentang jumlahnya ratusan. 198 ya, begitu ya? 198 dan itu banyak sekali. Saya minta betul ya kepada BNPT untuk menjelaskan kepada ormas-ormas Islam ya, pesantren yang mana saja yang terindikasi ya, supaya kita juga peduli ya, sebab menurut saya dalam menghadapi masalah terorisme ini tidak hanya tugas BNPT ya, tugas rakyat juga. Saya kira jangan kita menyeret-nyeret paksa ke persoalan agama seolah-olah ini iri-irian kalau pesantren dicurigai terpapar terafiliasi teroris, lalu kita iri kenapa di Papua kok tidak diurus sama BNPT. Artinya begini, menurut saya apapun yang kita lakukan, termasuk Pak Kiai Anwar di MUI, termasuk kawan-kawan dan bapak-bapak di BNPT, termasuk di Polri, di TNI, semua ini kan demi kemaslahatan bangsa. Artinya jangan sampai ini iri-irian. Kita harus tetap melakukan itu secara masif dan kolektif. Saya kira begitu sih. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Pamukmin menanggapi pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Boy Rafli Amar. Komjen Boy Rafli Amar saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa 25 Januari menyatakan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam atau FPI lantaran keberadaan ormas tersebut lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat. Novel Pamukmin membenarkan pernyataan Jenderal Polisi Bintang 3 itu. Benar apa yang dikatakan Kepala BNPT itu, FPI sangat banyak mudarat buat PKI. Penjajah asing dan asing, politik oligarki dan para pencilatnya. Demikian kata Novel Pamukmin. Novel juga menyebutkan FPI banyak memberikan mudarat bagi para kelompok penista agama. Penyakit masyarakat lainnya, koruptor, pengkhianat Pancasila, pengkhianat agama dan negara, serta pelaku kriminalisasi ulama. Untuk segala kemaksiatan dan kemungkaran yang berada di Indonesia, jelas keberadaannya FPI jadi mudarat. Demikian lanjut pemilik nama lengkap Novel, Khaidir Hasan Pamukmin itu. Novel menjelaskan FPI juga sangat memberikan manfaat bagi masyarakat yang anti korupsi dan menjaga Indonesia dari kemungkaran. FPI memberikan manfaat bagi yang menegakkan hukum secara adil, menjaga agama dan ulama yang istiqomah, demikian jelasnya. Pria kelahiran 15 Desember 1972 itu juga menyatakan masyarakat Indonesia sedang merasakan manfaat FPI, terutama dalam aksi kemanusiaan. Merasakan aksi kemanusiaan dalam penanganan bencana dari tsunami Aceh yang mendapat penghargaan dari WHO. Bakti Husada di Semeru juga manfaat bagi yang menolak RUU HIP, demikian ungkapnya. Ex-pantulan FPI itu menegaskan serangkaian aksi bela Islam telah menunjukkan ormas keagamaan yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab itu menjadi daya tarik jutaan orang untuk hadir. Salah satu magnet yang terbesar adalah FPI dan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang dinobatkan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia menjadi Imam Besar umat Islam. Posisi inilah adalah posisi paling tertinggi di dunia mengalahkan presiden manapun, apalagi presiden Indonesia. Demikian pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan alasan pemerintah membubarkan FPI pada akhir 2020 lalu. Komjen Boy menyebutkan keputusan pemerintah membubarkan organisasi tersebut murni karena alasan faktual. Dia mencatat sejumlah rekam jejak FPI yang terkait dengan kegiatan terorisme seperti ISIS. Ada gambar-gambar, rekaman video seolah-olah sedang persiapan berlatih atau melakukan tindakan-tindakan sebagaimana video-video yang beredar terkait aktivitas entitas ISIS. Demikian kata Komjen Boy dalam rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 25 Januari. Perwira tinggi Polri itu menyebut pemerintah akhirnya menyimpulkan keberadaan FPI lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Atas dasar pengamatan, pencermatan, dokumentasi, video-video, ucapan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan FPI, pemerintah melihat bahwa FPI banyak mudaratnya ketimbang memberikan manfaat kepada masyarakat. Demikian ujar Komjen Boy Rafli.
Mangkir dari pemeriksaan polisi, Edi Mulyadi juga tancap gas tinggalkan wartawan. Gak bersedia. Edi Mulyadi mangkir dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri. Edi Mulyadi mangkir dalam pemanggilan Barreskrim Polri pada Jumat 28 Januari 2022. Mantan kader PKS itu tidak menghadiri pemeriksaan. Sesuai jadwal, Edi Mulyadi yang diduga menghina warga Kalimantan dengan sebutan tempat jin buang anak semestinya diperiksa polisi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun Edi yang akan diperiksa polisi terkait dugaan kasus ujaran kebencian itu diwakili kuasa hukumnya hadir di kantor polisi. Adapun alasan Edi Mulyadi tidak hadir memenuhi panggilan polisi yang dijadwalkan hari ini karena mempermasalahkan prosedur surat pemanggilan yang dilayangkan polisi. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, saat tiba di Barreskrim Mabes Polri. Alasannya pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP. Ini kami mau memasuki surat ini dulu. Demikian kata Herman kepada awak media di Barreskrim Polri. Herman menjelaskan detail terkait dengan prosedur pemanggilan yang dinilainya tak sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP tersebut. Di mana dalam panggilan itu kliennya hanya diberikan waktu 2 hari dari surat tersebut dilayangkan oleh Barreskrim Polri yakni pada Rabu 26 Januari 2022 kemarin. Padahal kata pihaknya jika merujuk pasal 227 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan itu minimal memiliki jarak waktu 3 hari. Di mana dalam KUHP itu berbunyi ayat 1. Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. Jadikan minimal itu harus 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Intinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHP. Kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan. Demikian ucap Herman. Dengan begitu Herman akan meminta kepada penyidik Barreskrim Polri untuk melakukan penundaan panggilan terhadap Edi. Nanti dipanggil ulang lagi. Iya, kita harus sesuai prosedur. Demikian tugasnya. Suasana di rumah Edi Mulyadi. Dilansir dari Warta Kota, Edi Mulyadi diketahui baru keluar dari rumahnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai mobilnya. Edi terlihat menancap pedal gas mobilnya begitu keluar kompleks rumahnya. Dia belum diketahui kemana tujuannya. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Edi terkait dengan kepergiannya tersebut. Aktivitas di kediaman Edi Mulyadi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat 28 Januari pagi terlihat sepi. Rumah yang berada di dalam komplek dan posisinya ada di kanan jalan terpaut 6 rumah. Kemudian di sana juga tidak ada tanda-tanda aktivitas politik atau tim sukses Edi Mulyadi sebagai calon legislatif Dapil Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu itu. Beberapa hari sebelumnya di kediaman Edi ada spanduk bertuliskan rumah pemenangan Edi Mulyadi calon legislatif DPR RI nomor urut 8 dari Partai PKS. Namun hari ini spanduk yang terpasang di depan tembok rumahnya sudah dicopot. Entah siapa yang menurunkan spanduk itu. Selain itu juga pohon yang ada di halaman kediaman Edi Mulyadi sudah ditebang karena hari ini tidak terlihat lagi. Pohon itu berubah menjadi balok kayu panjang yang bersandar dari dalam tembok pagar rumah Edi. Istrinya sempat keluar rumah ketika tim Warta Kota berusaha bertemu dengan Edi Mulyadi sekitar pukul 08.50 waktu Indonesia Barat. Namun setelah istrinya berdiskusi dengan Edi, politisi itu tidak bersedia ditemui oleh tim Warta Kota. Maaf mas, tadi bapak bilang kalau mau ketemu jangan hari ini, karena enggak bersedia, demikian ujar istri Edi. Kasus yang menjerat Edi Mulyadi. Sebagai informasi, Edi Mulyadi dilaporkan oleh beberapa pihak ke sejumlah kantor polisi di berbagai daerah atas beberapa pernyataannya. Termasuk salah satunya mengkritik pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan. Atas banyaknya laporan itu, alhasil Barreskrim Mabes Polri mengambil alih perkara ini. Dan hingga Rabu 26 Januari kemarin, total sudah ada 20 saksi yang diperiksa polisi. Kendati begitu, menurut Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, jumlah saksi itu sampai hari ini bertambah 18 orang. Rinciannya sebanyak 10 orang saksi dari Kalimantan, 2 saksi dari Jawa Tengah, 3 saksi dari Jakarta, serta 3 orang ahli.